Matahari siang itu terasa begitu menyengat di kulit, namun Bayu tetap menikmati setiap suap bakso di mangkuknya dengan tenang. Ia duduk di sebuah bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas, di bawah tenda biru warung pinggir jalan yang sederhana. Bagi Bayu, tempat ini adalah pengingat akan perjuangan hidupnya. Dengan kaos oblong hitam yang sedikit pudar dan celana kargo penuh saku, tak ada yang akan menyangka bahwa pria ini memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Ketenangan itu pecah ketika saat sebuah mobil besar, Toyota Fortuner hitam keluaran terbaru, melaju kencang dan mengerem mendadak tepat di depan warung. Ban besar mobil itu menggilas genangan air keruh di tepi jalan, membuat airnya memuncrat dan membasahi sepatu serta ujung celana Bayu. Bayu hanya menghela napas pendek, menatap sepatunya yang kini kotor, namun ia tetap diam. Pintu mobil terbuka dengan suara yang mantap. Sosok pertama yang turun adalah Bu Rudi. Wanita itu mengenakan setelan baju yang tampak mahal dengan perhiasan emas yang berlebihan di pergelangan tangannya. Ia melangkah turun sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya, seolah udara di sekitar warung bakso itu sangat beracun baginya. Di belakangnya, Lena menyusul dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya dan tas bermerek yang dijinjing dengan angkuh. Aduh, pantesan tiba-tiba hidung ibu gatal, ternyata ada kuman lama yang masih nempel di sini. Celetuk Bu Rudi dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan agar didengar orang-orang di sekitar. Lena menatap Bayu dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Ada seringai tipis di bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Masih makan di tempat kumuh begini, Mas? Sudah setahun kita cerai, tapi sepertinya nasibmu malah makin mundur ya, ujar Lena sambil membetulkan letak tasnya. Bayu mendongak, menatap mantan istri dan mantan ibu mertuanya itu tanpa emosi yang meledak. Makanan di sini enak, Len. Lagi pula, tempat sederhana bukan berarti nasibnya juga sederhana, jawab Bayu tenang. Mendengar jawaban itu, Bu Rudi tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang syarat akan penghinaan. Alasan klasik orang gagal. Makanya dulu kamu saya tendang dari rumah, karena saya tahu kamu itu nggak punya masa depan. Lihat kami sekarang. Kamu lihat mobil gagah di belakang kami ini? Ini namanya Fortuner, Bayu. Harganya bisa buat beli 10 warung bakso busuk ini. Kamu mimpi pun nggak akan pernah bisa duduk di dalamnya. Lena mengangguk setuju, menatap Bayu dengan tatapan seolah pria itu adalah debu yang mengganggu pemandangannya. Konflik panas di pinggir jalan itu mulai menarik perhatian orang-orang, namun Bayu tetap tenang, meski di dalam saku celananya, ia baru saja merasakan ponselnya bergetar. Sebuah laporan dari manajer showroomnya tentang unit mobil yang baru saja dibawa kabur sebelum administrasinya selesai. Bayu merasakan getaran ponsel di saku celananya semakin intens, seolah memberikan peringatan bahwa ada badai besar yang sedang terjadi di perusahaannya. Namun, ia memilih untuk tidak segera merogoh benda itu. Matanya tetap terfokus pada wajah Bu Rudi yang memerah karena keangkuhan dan Lena yang kini menatapnya seolah pria itu adalah hama yang merusak pemandangan indahnya siang ini. Kenapa diam? Sibuk main handphone pura-pura banyak urusan. Bu Rudi mendengus, melangkah lebih dekat hingga aroma parfum mahalnya yang menusuk hidung bercampur dengan uap kuah bakso. Paling juga SMS tagihan utang atau tawaran pinjol, kan? Kasihan sekali hidupmu, Bayu. Dulu saya sudah bilang, laki-laki itu yang dipegang dompetnya, bukan cuma omong kosongnya. Kamu lihat sekarang, siapa yang tertawa? Lena melipat tangan di dada. Matanya beralih ke arah mobil Fortuner hitam yang masih basah oleh air genangan tadi. Jujur saja Mas, aku malu dulu pernah jadi istrimu. Makan di pinggir jalan begini saja bangga. Kamu tahu tidak? Calon suamiku yang sekarang itu tidak perlu waktu lama buat membelikan ibu mobil ini. Dia orang sibuk, orang penting, punya relasi di mana-mana. Beda sama kamu yang cuma bisa bengong di warung bakso saat jam kerja produktif. Kata-kata Lena terasa seperti sembilu yang menyayat luka lama. Bayu teringat bagaimana setahun lalu, ia harus merelakan bengkel besarnya dinyatakan bangkrut karena ia fokus membiayai pengobatan almarhum ayah Lena. Alih-alih menemani di masa sulit, begitu uang Bayu habis, Bu Rudi justru menghasut anaknya untuk pergi mencari pria yang lebih mapan. Pengorbanan Bayu dianggap sebagai kegagalan total, bukan sebuah bukti cinta. Ini, buat bayar bakso kamu. Sekalian buat cuci sepatumu yang kotor itu, ucap Bu Rudi sambil merogoh tasnya dan melemparkan selembar uang 50.000 ke atas meja kayu yang berminyak. Uang itu mendarat tepat di samping mangkuk bakso Bayu. Beberapa pengunjung warung mulai berbisik,
menatap Bayu dengan iba, sementara Bu Rudi dan Lena merasa seperti pemenang di atas panggung sandiwara ini. Bayu melirik uang itu, lalu menatap ke arah mobil Fortuner di depan mereka. Ia mengenali sebuah goresan tipis di dekat lampu belakang, goresan yang persis dengan laporan manajernya tentang unit yang dibawa paksa keluar oleh oknum sales untuk kepentingan pribadi semalam. Sebuah senyum pahit muncul di wajah Bayu. "Simpan saja uangnya, Bu. Sepertinya ibu lebih butuh uang ini untuk membantu cicilan bulan depan," ujar Bayu dengan nada yang sangat dingin namun tenang. Wajah Bu Rudi mendadak berubah drastis, antara kaget dan terhina. "Apa kamu bilang? Cicilan? Mobil ini lunas. Jangan asal bicara kamu, ya?" teriaknya histeris, tidak menyadari bahwa kebohongan yang ia bangun dengan susah payah mulai menunjukkan retakan besar tepat di depan pemilik aslinya. Teriakan, "lunas," dari mulut Bu Rudi menggema di sepanjang jalanan sempit itu, membuat beberapa pembeli bakso lainnya berhenti mengunyah dan menoleh penasaran. Napas Bu Rudi memburu, dadanya naik turun menahan amarah karena harga dirinya merasa diinjak-injak oleh pria yang ia anggap sampah. Sementara itu, Lena berdiri mematung, wajahnya menunjukkan campuran antara malu karena menjadi tumpuan perhatian orang banyak dan kebencian yang mendalam pada Bayu. "Kamu dengar itu, Bayu? Lunas. Kamu pikir semua orang itu miskin dan tukang utang sepertimu?" Bu Rudi kembali meludahi kata-katanya, tangannya menunjuk-nunjuk tepat ke arah muka Bayu. "Jangan mentang-mentang dulu bengkelmu bangkrut karena terlilit utang, kamu jadi menganggap orang lain sama hinanya denganmu. Mobil ini adalah simbol kemandirian kami setelah lepas dari beban seperti kamu." Lena ikut melangkah maju, mencoba meredam kegaduhan ibunya tapi tetap dengan nada bicara yang merendahkan. "Sudahlah, Bu. Nggak usah diladeni. Mas Bayu ini cuma iri. Dia nggak bisa terima kalau kita jauh lebih bahagia dan sukses tanpa dia." Lena kemudian menatap Bayu dengan tatapan dingin. "Mas, daripada kamu sibuk menebak-nebak dapur orang, mending kamu pikirkan gimana caranya bayar uang kontrakanmu yang pasti nunggak itu. Jangan sampai kamu diusir lagi dan jadi gelandangan." Bayu tetap pada posisinya, duduk tenang seolah semua makian itu hanyalah angin lalu. Matanya beralih ke arah stiker perak kecil di sudut kaca belakang Fortuner itu. "Beauto Gallery, member of Bayu Group." Senyum tipis kembali tersungging di bibirnya. Ia teringat laporan audit mingguan yang baru saja ia baca di tabletnya tadi pagi. Nama, Rudianto, atau Lena, sama sekali tidak ada dalam daftar pembeli tunai. Namun, ada satu pengajuan kredit bermasalah atas nama seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha konstruksi, yang Bayu yakini adalah pria idaman baru Lena. "Oh, jadi ini beli lunas di Beauto Gallery?" tanya Bayu dengan nada yang sangat datar, seolah bertanya soal cuaca. Bu Rudi membusungkan dadanya dengan angkuh. "Ya, itu showroom paling megah di pusat kota. Cuma orang-orang kelas atas yang bisa menginjakan kaki di sana. Salesnya saja sampai membungkuk-bungkuk menyambut kami. Kamu, lewat depannya saja mungkin sudah diusir satpam karena dikira pengemis. Kalau memang lunas dan ibu merasa jadi ratu di sana, kenapa tidak besok kita bertemu di showroom itu?" tantang Bayu pelan. "Kebetulan saya ada urusan di daerah sana jam 10 pagi. Saya ingin lihat seberapa hormat staf di sana menyambut nasabah besar seperti ibu." Mendengar tantangan itu, Lena sempat ragu. Ada kilat kecemasan di matanya, namun Bu Rudi yang sudah terlanjur buta oleh kesombongan langsung menyambar tantangan itu. "Oke, datang saja kalau kamu punya nyali. Jam 10 pagi, jangan terlambat. Biar kamu tahu gimana rasanya berdiri di antara mobil-mobil mewah yang harganya nggak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu." Bu Rudi menarik tangan Lena menuju mobil, membanting pintunya dengan keras, dan sengaja menggeber mesin hingga asap knalpotnya mengepul di depan wajah Bayu. Saat mobil itu melaju pergi, Bayu akhirnya merogoh ponselnya. Ia menekan satu nomor cepat. "Halo, Andi? Siapkan berkas penarikan unit Fortuner hitam yang tadi saya kirim datanya. Dan satu lagi, besok jam 10 pagi, pastikan tidak ada yang menghalangi dua wanita yang akan membuat keributan di lobi. Saya sendiri yang akan menyambut mereka." Suara deru mesin Fortuner itu perlahan menghilang di kejauhan, menyisakan kepulan asap tipis dan debu jalanan yang menyelimuti meja kayu tempat Bayu duduk. Bayu meletakkan ponselnya kembali ke atas meja, tepat di samping selembar uang 50.000 yang dilemparkan Bu Rudi tadi. Ia tidak merasa marah, ada rasa sesak yang lebih dalam,
Sebuah kekecewaan melihat bagaimana orang yang pernah ia cintai dan ia muliakan justru tenggelam dalam lubang kesombongan yang mereka gali sendiri. Bayu berdiri, mengambil uang itu, lalu memberikannya kepada penjual bakso. "Pak, ini buat bayar bakso saya, sisanya tolong kasihkan ke pengamen atau siapapun yang membutuhkan di depan," ucapnya pelan. Ia melangkah menuju motor bebek tua yang sengaja ia simpan sebagai pengingat masa sulitnya, lalu melesat pergi menuju kantor pusat Beauto Galeri yang megah di jantung kota. Sementara itu, di dalam kabin Fortuner yang masih beraroma mobil baru, suasana tidak seindah kelihatannya. Lena duduk dengan gelisah, matanya terus melirik ke arah layar ponselnya yang terus-menerus menyala. Ada belasan panggilan tak terjawab dari sebuah nomor yang tersimpan dengan nama Mas Doni, calon suaminya yang menjanjikan kemewahan ini. "Ibu, kenapa ibu tadi pakai nantangin Mas Bayu segala?" tanya Lena dengan nada khawatir yang mulai tak terbendung. "Kalau besok dia benar-benar datang dan lihat kita sedang ditekan pihak leasing, mau taruh di mana muka kita?" Bu Rudi mendengus. Tangannya yang penuh cincin mencengkeram kemudi dengan erat. "Kamu itu jangan penakut. Bayu itu cuma gertak sambal. Dia cuma mau bikin kita ciut supaya kita nggak pamer lagi. Doni itu pengusaha hebat. Dia pasti cuma telat bayar karena urusan proyek. Besok, kita akan datang ke showroom itu sebagai ratu. Kita buat Bayu makin merasa kerdil karena dia cuma bisa melihat mobil ini dari jauh." Namun, ketenangan palsu itu hancur saat sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Bu Rudi. "Peringatan terakhir. Unit Toyota Fortuner B1234XXX terdeteksi menggunakan dokumen pendapatan palsu. Harap segera datang ke kantor pusat Beauto Galeri untuk verifikasi ulang sebelum unit ditarik secara paksa." Wajah Bu Rudi mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar hingga mobil itu sempat oleng sedikit. Ia menatap Lena yang juga sedang membaca pesan yang sama dari pantulan kaca spion. "Ibu, ini maksudnya apa? Dokumen palsu?" Suara Lena bergetar, ketakutan mulai merambat ke dadanya. "Ini pasti kesalahan sistem. Besok kita harus kasih pelajaran sama mereka. Jangan takut, Len. Kita sudah terlanjur basah. Besok adalah penentuan, apakah kita tetap jadi pemenang atau harus menanggung malu di depan mantan suamimu yang miskin itu," tegas Bu Rudi, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Di balik kaca jendela mobil yang gelap, mereka tidak menyadari bahwa jaring-jaring kenyataan mulai mengencang, siap menjatuhkan mereka tepat di depan kaki orang yang mereka remehkan. Malam itu menjadi malam yang paling tidak tenang bagi Lena dan Bu Rudi. Pesan singkat tentang pemalsuan data itu terus terngiang, menciptakan lubang kecemasan yang dalam di dada mereka. Namun, kesombongan yang sudah terlanjur dipupuk tinggi membuat mereka menolak untuk menyerah pada kenyataan. Bagi Bu Rudi, mengakui kesalahan di depan Bayu adalah kematian harga diri yang lebih mengerikan daripada urusan polisi. Pagi harinya, mereka bersiap dengan pakaian paling mewah yang mereka miliki, gaun pesta siang hari dan tas-tas yang mereka klaim sebagai barang branded, sebagai tameng untuk menutupi borok yang mulai tercium. Tepat jam 10 pagi, Fortuner hitam itu meluncur memasuki pelataran parkir Beauto Galeri yang megah. Gedung dengan dinding kaca setinggi 10 meter itu berkilau tertimpa cahaya matahari, memantulkan kemewahan yang selama ini hanya diimpikan oleh orang-orang seperti mereka. Bu Rudi memarkirkan mobilnya tepat di depan pintu lobi, mengabaikan tanda dilarang parkir yang dipasang satpam. Ia turun dengan dagu terangkat tinggi, diikuti Lena yang mencoba menyembunyikan tangannya yang sedikit gemetar. Saat mereka melangkah masuk ke dalam lobi yang dingin dan beraroma parfum mahal, mata Bu Rudi langsung menyisir ruangan. Ia mencari sosok Bayu untuk memastikan pria itu melihat betapa berkuasanya mereka di tempat elit ini. "Lihat, Len. Tempat ini baru pantas untuk kita. Bukan warung bakso becek kemarin," bisik Bu Rudi ketus, mencoba menguatkan mental anaknya. Mereka tidak menyadari, di lantai 2, di balik kaca searah yang gelap, Bayu berdiri dengan setelan jas batik sutra yang sangat pas di badannya. Di sampingnya, Andi, sang manajer, berdiri dengan sikap hormat. "Mereka sudah datang, Pak Bayu. Apakah kita panggil petugas keamanan sekarang?" tanya Andi. Bayu menggeleng perlahan, matanya tidak lepas dari sosok Lena yang tampak sangat asing baginya sekarang. "Jangan dulu. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia sebelum terjatuh. Saya ingin tahu, seberapa berani mereka berbohong di rumah saya sendiri." Di bawah, Bu Rudi mulai beraksi. Ia tidak langsung menuju meja resepsionis dengan sopan, melainkan menggebrak meja marmer itu dengan tasnya. "Mana manajer kalian?"
Saya nasabah VIP yang kemarin ambil Fortuner. Saya tidak terima dikirimkan pesan sampah soal penarikan unit. Kalian tahu tidak siapa calon menantu saya? Teriaknya hingga suaranya menggema di seluruh lobi yang tenang. Beberapa staf mulai mendekat, mencoba menenangkan, namun Bu Rudy justru semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk-nunjuk setiap orang yang lewat dengan penuh hinaan. Lena berdiri di belakang ibunya, matanya liar mencari keberadaan Bayu. Ia ingin segera menunjukkan pada mantan suaminya itu bahwa mereka sedang berurusan dengan orang besar di showroom ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setiap teriakan penghinaan itu hanya akan mempercepat kehancuran yang sudah menanti di depan mata. Teriakan Bu Rudy yang melengking seolah membelah keheningan lobi B-Auto Galeri yang mewah. Beberapa calon pembeli lain tampak terganggu dan berbisik-bisik, namun Bu Rudy justru merasa semakin bangga menjadi pusat perhatian. Baginya, kebisingan ini adalah bukti bahwa dia bukan orang sembarangan yang bisa diremehkan. Lena berdiri di samping ibunya, mencoba memasang wajah tegar meski hatinya berdegup kencang setiap kali melihat pintu lift atau tangga besar di lobi itu, menantikan sosok Bayu muncul untuk menyaksikan kejayaannya. Andi, sang manajer operasional, melangkah maju dengan sikap yang sangat tenang. Mohon tenang, Ibu. Saya manajer di sini. Mari kita bicarakan di ruangan saya agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lain, ucap Andi dengan nada suara yang terkontrol, namun penuh ketegasan. Kenyamanan. Kamu bicara soal kenyamanan setelah leasing kalian meneror saya? Bu Rudy justru semakin meninggikan suaranya. Tangannya menunjuk-nunjuk wajah Andi. Saya ini calon mertua pengusaha besar. Menantu saya, Doni, adalah orang yang punya pengaruh. Dia bisa saja membeli seluruh showroom ini kalau dia mau. Saya mau bicara langsung dengan pemilik tempat ini, bukan dengan bawahan seperti kamu. Lena ikut menimpali, suaranya sedikit gemetar namun penuh kesombongan. Benar, Pak. Kami tidak ingin urusan ini berlarut-larut. Tolong panggil pemiliknya. Kami ingin dia meminta maaf secara langsung atas ketidaksopanan staf kalian yang menuduh kami memalsukan data. Tepat saat itu, pintu lift di sudut lobi berdenting pelan. Semua mata tertuju ke sana. Dari dalam lift, muncul sosok pria dengan langkah kaki yang mantap dan berwibawa. Bayu melangkah keluar, namun kali ini penampilannya berubah total. Tidak ada lagi kaos oblong pudar atau celana kargo kotor. Ia mengenakan kemeja batik tulis sutra bernuansa gelap yang sangat elegan, dipadukan dengan celana kain mahal dan sepatu pantofel yang berkilau. Rambutnya tertata rapi, dan jam tangan di pergelangan kirinya memancarkan kemewahan yang tenang. Bu Rudy yang melihat Bayu muncul langsung tertawa mengejek, matanya berbinar karena merasa momen yang ia tunggu telah tiba. Nah, lihat itu, Len. Panjang umur si gembel itu. Dia datang tepat waktu untuk melihat kita melabrak bosnya. Bu Rudy melambaikan tangan dengan kasar ke arah Bayu. Heh, Bayu. Sini kamu. Lihat ini. Lihat betapa kecilnya kamu di tempat semegah ini. Kamu pasti kesini mau cari lowongan jadi tukang cuci mobil, kan? Kebetulan sekali. Sekalian saja saksikan bagaimana orang kaya sepertiku menyelesaikan urusan dengan pemilik showroom ini. Lena menatap Bayu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit kekaguman yang terselip saat melihat transformasi fisik mantan suaminya, namun egonya segera menepis itu. Mas, mending kamu berdiri di sana saja. Jangan dekat-dekat. Malu dilihat orang kalau kamu sok kenal sama kami, ujar Lena ketus. Namun, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Andi, manajer yang tadi mereka maki-maki, tiba-tiba memutar tubuhnya menghadap Bayu. Ia menundukkan kepala dengan sangat hormat, sebuah gerakan yang diikuti oleh seluruh staf dan petugas keamanan yang ada di lobi. Selamat pagi, Pak Bayu. Maafkan keributan ini, saya sedang mencoba menangani tamu yang bermasalah ini. Ucap Andi dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke seluruh penjuru lobi. Dunia seolah berhenti berputar bagi Bu Rudy dan Lena. Wajah mereka yang semula merah karena amarah, mendadak pucat pasi seputih kapas. Napas Bu Rudy tertahan di tenggorokan, sementara tas bermerek yang ia banggakan nyaris jatuh dari genggamannya. Mereka menatap Bayu, lalu menatap Andi, kembali ke Bayu lagi, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja menghantam harga diri mereka hingga hancur berkeping-keping. Suasana lobi B-Auto Galeri yang tadinya bising oleh makian Bu Rudy mendadak senyap sesunyi kuburan. Kalimat, "Selamat pagi, Pak Bayu," yang diucapkan Andi dengan nada penuh takzim masih terngiang di telinga,
seolah memantul di dinding-dinding kaca megah yang kini terasa menjepit napas Bu Rudi dan Lena. Seluruh staf berdiri tegak, memberikan penghormatan pada pria yang baru saja mereka sebut sebagai gembel dan tukang cuci mobil. Bu Rudi menggelengkan kepalanya kuat-kuat, membuat perhiasan emas di lehernya gemerincing, namun kini suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harga dirinya. Gak mungkin. Andi, kamu pasti salah orang. Kamu disogok berapa sama dia? Teriak Bu Rudi dengan suara yang pecah, mencoba mencari pegangan pada logika yang sudah runtuh. Ini Bayu. Dia ini pengangguran yang saya usir karena nggak berguna. Dia ini sampah. Bayu melangkah mendekat. Setiap ketukan pantofelnya di lantai marmer terasa seperti dentuman godam yang menghancurkan mental mereka. Ia berhenti tepat di depan Bu Rudi, menatap wanita itu dengan sorot mata yang tak lagi mengandung rasa benci, melainkan rasa kasihan yang sangat dalam. Sampah yang ibu buang setahun lalu itu sudah membangun istananya sendiri, Bu. Sementara istana yang ibu banggakan sekarang ternyata hanya dibangun di atas tumpukan pasir yang rapuh. Ucap Bayu dengan nada yang sangat tenang namun menusuk. Lena mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak meja resepsionis yang dingin. Mas, ini semua settingan, kan? Kamu bayar orang-orang ini untuk pura-pura supaya bisa balas dendam padaku. Suara Lena bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena penyesalan, tapi karena bayangan rasa malu yang luar biasa jika hal ini sampai terdengar oleh teman-teman sosialitanya. Bayu mengalihkan pandangannya pada Andi tanpa menjawab pertanyaan Lena. Andi, bacakan laporan audit untuk unit Fortuner hitam yang terparkir di depan pintu lobi. Perintah Bayu dengan nada otoriter yang tak terbantahkan. Andi membuka tablet di tangannya dan membacakan dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua orang di lobi. Unit Toyota Fortuner hitam, nomor rangka sekian, diajukan melalui skema kredit atas nama Doni Pratama. Hasil verifikasi tim lapangan, slip gaji dari PT Konstruksi Maju yang dilampirkan adalah palsu. Perusahaan tersebut fiktif dan alamat yang tertera adalah sebuah lahan kosong. Selain itu, Saudara Doni Pratama saat ini masuk dalam daftar hitam perbankan atas dugaan penggelapan aset di 3 dealer lainnya. Wajah Bu Rudi mendadak pucat pasi. Lebih pucat dari bedak tebal yang ia kenakan. Apa? Doni menantuku penipu. Gumamnya tak percaya. Jadi, ini orang hebat yang kamu ceritakan itu, Lena. Bayu menatap mantan istrinya dengan tatapan dingin. Pria yang kamu bilang punya relasi di mana-mana itu ternyata hanya menggunakan nama kalian untuk melakukan penipuan. Dan sekarang, karena kalian yang membawa unit ini keluar dari showroom tanpa prosedur yang sah, secara hukum kalianlah yang harus bertanggung jawab. Bayu memberi kode kepada petugas keamanan yang sejak tadi bersiaga. Ambil kembali kunci mobilnya. Dan pastikan mereka tidak meninggalkan tempat ini sebelum polisi datang untuk memproses laporan pemalsuan dokumen ini. Jeritan histeris Bu Rudi dipecah, namun Bayu hanya memalingkan wajah, menyadari bahwa drama kesombongan ini baru saja memasuki babak yang paling menghancurkan bagi mereka. Jeritan histeris Bu Rudi yang semula memenuhi lobi kini berubah menjadi isak tangis yang tertahan saat 2 petugas keamanan berseragam gelap melangkah maju. Kunci mobil yang baru saja dibanggakan sebagai simbol kekayaan itu kini berpindah tangan, diambil secara paksa dari jemari Bu Rudi yang gemetar. Dunia yang mereka bangun dari kebohongan dan kesombongan runtuh seketika di bawah kaki mereka sendiri. Dalam kepanikan yang luar biasa, Lena menyadari bahwa hidupnya sedang berada di ujung tanduk, bukan hanya kehilangan mobil mewah, tapi juga ancaman jeruji besi yang nyata. Lena melepaskan pegangannya pada tas mahal yang kini terasa seperti beban, lalu melangkah mendekati Bayu dengan mata yang sembab oleh air mata. Ia mencoba menggapai tangan Bayu, namun Bayu dengan cepat menarik tangannya menjauh, menjaga jarak yang sangat tegas. Mas Bayu, aku mohon, jangan panggil polisi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Suara Lena serak, penuh dengan nada memohon yang belum pernah ia tunjukkan selama setahun terakhir. Bicarakan apa lagi, Len? Bukannya kemarin kamu bilang aku ini sampah yang gak punya level untuk bicara dengan kalian? Tanya Bayu dengan nada yang sangat datar, namun setiap katanya terasa seperti tamparan bagi Lena. Lena jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, tepat di depan kaki Bayu. Aku hilaf, Mas. Aku dipengaruhi Ibu dan Doni. Kamu ingatkan dulu? Waktu kita masih di bengkel kecil, waktu kita makan sepiring berdua karena uang kita habis buat bayar sewa, kamu pernah janji nggak akan pernah membiarkan air mataku jatuh. Mas, tolong, demi kenangan kita dulu,
Tolong bantu aku sekali ini saja. Pinta Lena sambil terisak, mencoba membangkitkan sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih ada di hati Bayu. Bayu terdiam sejenak. Ingatan tentang masa-masa sulit itu memang masih ada, namun bukan sebagai pengikat cinta, melainkan sebagai pengingat betapa teganya Lena meninggalkannya saat ia berada di titik terendah. Kamu menggunakan kenangan itu sekarang, Len? Di mana kenangan itu saat kamu membiarkan ibumu melempar baju-bajuku ke jalanan? Di mana janji setiamu saat aku harus berjuang sendirian membangun bisnis ini dari nol? Bu Rudi yang melihat anaknya bersimpuh, ikut merangkak mendekat. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini hancur berantakan oleh air mata dan bedak yang luntur. Bayu. Nak Bayu. Ibu yang salah. Ibu yang paksa Lena buat cari laki-laki kaya. Ibu cuma mau Lena bahagia. Tolong maafkan ibu. Jangan lapor polisi. Ibu nggak kuat kalau harus dipenjara di usia tua begini. Ratapnya sambil mencoba memegang ujung celana Bayu. Bayu menatap kedua wanita di bawahnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa pedih melihat orang yang pernah ia anggap sebagai keluarga bersikap sehina ini. Namun ia juga tahu bahwa membiarkan mereka lolos berarti mengkhianati prinsip keadilan yang ia pegang selama membangun Beauto Galeri. Bahagia tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain dan kebohongan. Bu, maaf, saya bukan Bayu yang dulu bisa kalian injak-injak dan kemudian kalian panggil lagi saat kalian butuh. Tepat saat itu, sirene mobil polisi terdengar melolong di depan gedung showroom. Lena menjerit ketakutan, sementara Bu Rudi jatuh pingsan di pelukan anaknya. Bayu hanya memalingkan wajah, menyadari bahwa belas kasihan yang salah tempat hanya akan membuat orang-orang seperti mereka tidak pernah belajar arti sebuah kehormatan. Suara sirene polisi yang melolong di pelataran parkir seolah menjadi lonceng kematian bagi sisa-sisa harga diri yang masih coba dipertahankan oleh Lena. Di lantai marmer yang dingin, Lena mendekap ibunya yang baru saja siuman dengan tubuh gemetar hebat. Harapan bahwa ini semua hanya mimpi buruk seketika sirna saat pintu kaca otomatis showroom terbuka, dan 3 petugas kepolisian melangkah masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, yang membuat jantung Lena seolah berhenti berdetak adalah sosok pria yang berjalan di belakang polisi dengan tangan terborgol dan kepala tertunduk dalam. "Doni?" bisik Lena dengan suara yang hampir hilang. Pria itu, pangeran berkuda putih yang menjanjikan kemewahan, pria yang selama ini diagung-agungkan Bu Rudi sebagai pengusaha konstruksi sukses, kini berdiri di sana mengenakan kemeja yang kusut dan wajah penuh ketakutan. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan pria yang katanya memiliki relasi di mana-mana itu. Seorang petugas polisi melangkah maju menghampiri Bayu dan memberikan hormat singkat. "Pak Bayu, kami sudah mengamankan tersangka Doni Pratama di persembunyiannya. Benar seperti dugaan Anda, dia adalah residivis kasus penipuan dan penggelapan. Nama aslinya bahkan bukan Doni, melainkan Mulyono, mantan sopir di sebuah perusahaan alat berat yang dipecat karena mencuri inventaris kantor." Mendengar kenyataan itu, Bu Rudi yang baru saja duduk langsung menjerit histeris. "Sopir? Tidak mungkin. Dia bilang dia punya proyek miliaran. Dia yang kasih saya Fortuner ini." Teriaknya sambil menunjuk ke arah mobil di luar dengan telunjuk yang bergetar. Doni, atau Mulyono, akhirnya mendongak dengan tatapan penuh kebencian. "Diam kamu, tua bangka. Kamu dan anakmu itu sama-sama serakah. Kalau kalian tidak gila harta dan mau pamer, aku tidak akan bisa menipu kalian sejauh ini. Slip gaji itu palsu, dan uang DP mobil itu juga hasil menipu janda di kota sebelah." Lena merasa dunianya benar-benar runtuh. Pria yang ia pilih untuk menggantikan Bayu, pria yang ia banggakan untuk merendahkan mantan suaminya, ternyata hanyalah seorang kriminal yang memanfaatkan keserakahannya. Ia menatap Bayu yang berdiri tegak beberapa meter darinya. Bayu tidak tertawa, tidak pula mencaci. Pria itu hanya berdiri dengan tenang, namun ketenangan itulah yang justru membuat Lena merasa lebih hina daripada apapun. "Jadi ini alasan kamu meninggalkanku, Len? Demi seorang penipu yang memberimu kemewahan dari hasil mencuri?" Suara Bayu terdengar sangat tenang, namun syarat akan kekecewaan. "Kamu membuang ketulusan demi sebuah fata morgana. Sekarang, kamu tidak hanya kehilangan aku, tapi kamu juga harus mempertanggungjawabkan keterlibatanmu dalam pemalsuan dokumen ini." Polisi mulai menggiring Doni keluar, sementara petugas lainnya meminta Lena dan Bu Rudi untuk ikut ke kantor polisi guna memberikan keterangan sebagai saksi sekaligus terperiksa. Saat tangan Lena dipandu petugas menuju pintu keluar, ia sempat menoleh ke arah Bayu untuk terakhir kalinya, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun,
Bayu sudah memutar tubuhnya, melangkah kembali menuju lift direksi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Lena dan ibunya dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Pintu lift berdenting pelan dan tertutup rapat, memutus pandangan Bayu dari pemandangan kehancuran Lena dan Burudi di lobi bawah. Keheningan di dalam lift terasa begitu kontras dengan kebisingan makian dan isak tangis yang baru saja ia tinggalkan. Di lantai bawah, drama nyata masih berlanjut. Lena berjalan gontai dengan bahu merosot, tangannya dipandu oleh petugas kepolisian menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah ubin marmer yang dulu ia puji kini berubah menjadi duri yang menusuk harga dirinya. Saat mereka keluar dari gedung megah B Auto Gallery, kerumunan orang di pinggir jalan sudah berkumpul. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, merekam momen memilukan itu. Itu wanita yang tadi pamer mobil tapi ternyata hasil nipu, bisik seorang pejalan kaki dengan nada sinis. Burudi hanya bisa menutupi wajahnya dengan tas yang kini terasa tak ada harganya, mencoba menghindari tatapan menghakimi dari dunia yang kemarin ingin ia buat kagum. Pintu mobil polisi ditutup dengan dentuman keras, mengakhiri semua sandiwara kemewahan yang mereka bangun di atas pondasi kebohongan. Di ruang kantornya yang luas, Bayu berdiri menatap ke arah jalan raya melalui dinding kaca besar. Ia melihat iring-iringan mobil polisi itu perlahan menjauh dan menghilang di balik tikungan jalan. Tidak ada tawa kemenangan di wajahnya, juga tidak ada dendam yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Bayu merogoh laci mejanya, mengambil sebuah kunci bengkel tua yang sudah berkarat, satu-satunya benda yang ia simpan dari masa lalunya. Kunci itu mengingatkannya bahwa kesuksesan tidak datang dari penghinaan kepada orang lain, melainkan dari kerja keras dan kejujuran yang konsisten. Selamat tinggal, masa lalu, bisik Bayu pelan. Ia menyadari bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan membiarkan waktu yang membuktikan siapa yang benar. Ia kembali ke meja kerjanya, siap melanjutkan hidup tanpa beban bayang-bayang orang-orang yang hanya mencintainya saat ia berada di puncak. Kesimpulan, kisah Bayu mengajarkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar. Kesombongan yang dibangun di atas kebohongan hanya akan membawa kita pada kehancuran yang lebih dalam. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang mereka lalui untuk mencapai kesuksesan mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah tindakan Bayu sudah tepat dengan membiarkan proses hukum berjalan? Atau seharusnya ia memberikan kesempatan kedua bagi mantan istrinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian menyukai cerita drama kehidupan seperti ini agar tidak ketinggalan episode seru lainnya.